Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Salam, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Saya berdoa hari ini, bahkan di tengah-tengah tantangan sekalipun, saudara semua tetap diberkati oleh Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam acara Sermon Today. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, yang tidak tergantikan dengan apapun juga yang kami miliki di atas muka bumi ini. Terima kasih, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan belajar bersama dari kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus menaungi kami, berikan kami pengertian, hati yang bijaksana, roh yang takut akan Tuhan, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mendengarkannya dan memahaminya serta melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi, beri kami telinga seorang murid ya Tuhan. Ampuni kami dari setiap dosa dan salah kami. Ya Roh Kudus, kami persembahkan pemberitaan firman ini hanya bagi kemuliaan Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Mazmur 170 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 70 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Doa minta pertolongan. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada waktu mempersembahkan korban peringatan,
Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku, ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Amin. Satu ketika Bapak Ibu Saudara, ada seorang pembesar, seorang pejabat. Dia berpakaian sangat sederhana, kemudian masuk ke restoran. Dia memesan makanan, dan beberapa menit kemudian setelah dia memesan makanan, serombongan orang yang berpakaian cukup baik, rapi, cenderung mewah juga masuk dan memesan makanan. Setelah menunggu beberapa saat, keluarlah pelayan restoran untuk menghidangkan makanan dan minuman. Lantas si bapak pejabat yang sederhana ini menunggu. Dia berpikir bahwa karena dia datang lebih dulu, maka pastilah dia yang akan lebih dulu dilayani. Tetapi ternyata sebaliknya Bapak Ibu Saudara, yang dilayani lebih dulu, disediakan makanannya lebih dulu adalah mereka yang datang dengan pakaian yang mewah, pakaian yang rapi dan lain sebagainya, dengan tampilan luar yang begitu mempesona. Nah Bapak Ibu Saudara, barangkali dan juga saya percaya bahwa di antara kita yang menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan ini, pernah punya pengalaman yang mirip. Anda pernah diperlakukan tidak adil. Anda pernah dianggap remeh. Anda pernah direndahkan orang lain. Padahal secara manusia Anda tidak patut diperlakukan seperti itu. Pemazmur yang menulis Mazmur pasal 70 ini adalah Raja Daud. Dia adalah seorang pribadi yang di dalam perjalanan hidupnya seringkali mengalami pengalaman-pengalaman diperlakukan tidak adil. Sejak masa remaja, Daud adalah seorang pekerja keras. Dia dikenal sebagai gembala dari kambing domba orang tuanya sendiri. Dan satu ketika, nabi terbesar pada zamannya, Samuel, berkunjung ke rumah orang tuanya. Dan diadakanlah pesta yang cukup meriah. Ada syukuran keluarga pada waktu itu. Saya bisa membayangkan bagaimana ayah daripada Daud menyuruh istrinya untuk menyediakan hidangan yang lesat, kemudian memerintahkan abang-abang, kakak-kakak daripada Daud untuk pergi ke padang belantara berjumpa dengan Daud dan mengambil domba yang tambun, domba yang terbaik untuk dipotong dan dimasak, dipersembahkan buat ibadah pada saat itu, buat pertemuan syukur pada saat itu, karena mereka mendapatkan kunjungan dari seorang Nabi Allah. Apalagi Nabi Samuel membawa pesan khusus dari Tuhan bahwa salah satu dari anak Isai akan dilantik, diurapi oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Dan kemudian dalam pesta itu kita juga tahu bahwa kakak-kakak dari Daud satu persatu berdiri, berjalan melewati Samuel, dan tidak seorang pun di antara mereka yang dipilih untuk menjadi raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana Daud pada waktu itu? Daud terlupakan Bapak Ibu Saudara. Bahkan kakak-kakaknya, orang tuanya bisa memperlakukan Daud secara tidak adil. Ada banyak pengalaman Daud
di mana dia merasa diperlakukan tidak adil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diperhadapkan dengan perlakuan-perlakuan yang tidak adil ini, tentu kita punya cara sendiri untuk mengatasinya. Banyak di antara kita barangkali yang kemudian ngomel, marah, dan melampiaskan kemarahan kita itu dengan berbagai macam cara. Anak-anak yang kecil bertumbuh dan diperlakukan tidak adil cenderung bisa menjadi seorang pemberontak. Atau sebaliknya, cenderung menjadi orang yang sangat diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jiwanya tidak berkembang secara normal. Tetapi Daud menanggapi perlakuan-perlakuan yang tidak adil itu di dalam hidupnya dengan melakukan beberapa hal. Dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini, kita dapat belajar kepada Daud bagaimana dia menanggapi, meresponi, menyikapi perlakuan-perlakuan yang tidak adil yang dialami di dalam kehidupannya. Hal yang pertama yang dia lakukan, ayat yang pertama berkata demikian untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada waktu mempersembahkan korban peringatan, ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Ketika Daud diperlakukan tidak adil, ketika posisinya terjepit, ketika dia ada dalam kesesakan, ketika dia ada dalam masalah, dalam pergumulan, dalam tantangan, bahkan dalam kesendiriannya, dia tidak mencari pertolongan kepada manusia. Dia tidak teriak kepada kakak-kakaknya, dia tidak teriak menjerit kepada ayah dan ibunya, tetapi dia datang kepada Tuhannya. Dia mencari Allahnya, dia mencari Yahweh dan minta pertolongan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang seumuran dengan saya, 50 tahun ke atas, dan pernah mengalami gereja Pentakosta. Ada satu lagu lama dari gereja Pentakosta yang sampai hari ini saya masih ingat. Lagu itu berkata begini: hanya ku bisa lari kepada Yesus, hanya ku bisa lari kepadanya, di bawah kakinya Yesus ku sentosa, hanya ku bisa lari kepadanya. Saudara, ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita dalam keadaan terjepit, ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam masalah, ketika kita berbeban berat, maka hal yang baik yang kita pelajari dari Daud, yang harus kita praktekkan dan lakukan sampai hari ini, yaitu berlari kepada Tuhan, meminta pertolongan kepadanya. Yesus pernah berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. So hari ini, kalau saudara sedang mengalami pergumulan, tantangan hidup, persoalan apapun, mari lari kepada Yesus, minta pertolongan kepadanya. Kita percaya Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup menguatkan kita, Dia sanggup meneguhkan kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan yang baru, yang susah diberikan penghiburan, yang kehilangan pengharapan, engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Engkau akan berlari sampai pada tujuan seperti apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupanmu. Engkau yang sedang terluka hari ini, mengalami banyak kekecewaan, datang kepada Yesus, datang di kakinya, merendahkan diri kepada Dia, dan Dia pasti, sekali lagi saya katakan, Dia pasti memulihkan saudara. Hal yang kedua yang Daud lakukan ketika dia dalam keadaan terjepit, dalam keadaan tidak menyenangkan, dia bukan hanya sekedar berlari kepada Tuhan, dia bukan hanya sekedar datang memuji dan menyembah Tuhan, tapi dia punya satu keyakinan yang teguh. Ayat yang keempat berkata demikian, biarlah bergirang
dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Hal yang kedua yang Daud bangkitkan di dalam kehidupannya, yaitu keyakinan dan percayanya kepada Tuhan, bahwa kegirangan, sukacita, hati yang gembira, ketenangan tidak ada pada dunia ini, tetapi hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. So Bapak Ibu Saudara, dunia ini banyak menawarkan kegirangan-kegirangan, sukacita-sukacita, damai sejahtera yang sifatnya hanya sementara. Kita boleh punya banyak uang, kita boleh punya jabatan, itu baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, jabatan yang tinggi, uang yang banyak, keterkenalan dan lain sebagainya, bahkan kadangkala jabatan-jabatan dalam pelayanan sekalipun tidak bisa memberikan damai sejahtera yang abadi, sukacita yang sesungguhnya bagi kita. Sukacita, hati yang gembira, kegirangan itu hanya bisa datang kalau kita dekat dengan Tuhan. Pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sehari ini saudara, mari kita datang kepada Yesus. Percayakan seluruh hidupmu dalam tangan Tuhan. Dunia tidak bisa menjanjikan apa-apa kepada kita. Dunia tidak bisa menjamin apa-apa bagi kita. Bahkan dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Hari-hari ini kita melihat ada banyak kesulitan yang sedang terjadi. Tetapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang selalu mencari Tuhan, yang selalu mempercayakan hidupnya, masa depannya kepada Tuhan, akan terpelihara di dalam tangan Tuhan. Doa saya secara pribadi, setiap saudara yang dengar firman Tuhan, menyaksikan firman Tuhan ini, saudara sungguh-sungguh membuat komitmen yang baru dan lebih baru lagi untuk semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Sehingga hidupmu bukan hanya sekedar diberkati, tapi engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, jadikan kami pribadi-pribadi yang selalu mau datang mencari akan Engkau ketika kami berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Jadikan kami pribadi-pribadi yang selalu haus dan lapar akan Engkau, yang selalu mau mencari, mau dekat dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa hanya dekat dengan Allah saja kami akan tenang. Hanya kepadamu saja ada pertolongan yang sejati, ada sukacita, damai sejahtera, kegirangan yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami persembahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau sendiri akan pegang kendali atas kami. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Shalom.